Pro 2 on the street. Pro 2 on the street. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Nih Yes. tiba-tiba kita sudah ada di tempat yang jauh dari studio. Sebenarnya nggak Lumayan, jauh sih. Jalan kaki jauh Kak. Jalan kaki jauh, betul bener. jauh gitu ya. Tapi spesial banget kita sedang ada di Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman kali ini ya. Kita Yes. bakal ngobrol bareng tentang suatu hal yang bisa dibilang lagi naik-naiknya Bener. sekarang. Ini tuh kalau menurut Lun ya Kak Anom, dia tuh sesimpel sisa-sisa daun bawang gitu kan ya, sisa-sisa sawi putih. Ternyata kalau ditanam lagi tuh bisa kita pakai buat makan lagi besok. Nggak besok Betul. banget sih, besok-besoknya lagi. Nah, Iya kan nunggu tumbuh dulu. Bener. Kalau langsung besok Nggak bisa kayak dong, gimana nggak bisa. gitu. belum jadi ya. Bener, karena kalau ngomongin tentang zaman sekarang itu ya lagi ramai banget di mana anak-anak muda bahkan kayaknya umum gitu ya teman Pro 2 itu tuh untuk menanam tanaman mereka sendiri untuk dikonsumsi. Yes. Kalau bisa dijual kenapa enggak gitu. Iya, terus Nah, ada namanya tahu itu namanya. Ada namanya. Sebutannya itu grow your own food. Grow Iya, your own aku baca food. dulu ya, Ya, grow coba, your coba. own food. Yes, Nah. karena artinya teman Pro 2 kalau misalnya kamu tuh ngerasa, udah bingung mau masak apa gitu kan Kak ya. Tapi kalau mesti beli lagi, aduh keluar uang lagi. Ternyata teman Pro 2 ada cara gampang dari sisa-sisa kemarin bisa dijadiin lauk untuk beberapa waktu ke depan. Nah, ini sebenarnya ilmu penting. Benar-benar. Karena apa ya, mungkin banyak yang belum tahu. Kalau sudah tahu, siapa tahu bisa diaplikasikan. Yes, nggak cuma nanam sayur aja, tapi ternyata buah-buahan juga bisa, rempah-rempah juga bisa tahu ditanam di rumah Kak Nom. Oh, ini ya Nah. membuat kebun sendiri sebenarnya. Benar. Nggak mesti ada lahan gede, tapi kalau ada mediumnya bisa gampang gitu bawaannya. Betul Yes. ya. Dan hari ini juga spesial juga nih teman Pro 2, kita bakal ngobrol bersama dengan orang-orang hebat yang ada di sini loh nih ya. Of course, biar makin lengkap teman Pro 2, hari ini kita tuh kedatangan dua narasumber yang pastinya seru banget Kak Anom. Yang pertama nih ada Bapak Reza Prakoso Dwi Julianto SPMP. Nah, Kak Reza aja deh manggilnya ya Kak ya. Boleh. Oke, Kak Reza ini dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman yang bakal ngebantu kita untuk ngerti ternyata hubungan antara grow your own food ini ada loh sama ketahanan pangan nasional. Gimana kabarnya hari ini Kak Reza? Alhamdulillah baik Mbak Balu. Alhamdulillah. Baik. Tapi selain itu loh nih ya, Siapa kita lagi juga nih? ada satu lagi orang Oke. hebat ini ya. Kita kenalkan langsung, ini dia Bayu Dwi Aryesta ya. Dia merupakan sekretaris Duta Petani Milenial Provinsi Kalimantan Timur. Halo Kak Bayu, Halo, selamat Kak. sore. Gimana kabarnya Kak Bayu? Alhamdulillah sehat ya, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih ya, cukup harus disimak banget ya. Harus dong. Karena benar. abis ini Lun pengen langsung tanya-tanya nih Kak Anom. Benar, tapi aku boleh tanya Oh, duluan Kakak nggak? duluan. Boleh. Benar. Kali ini kita tanya dulu ke Kak Reza ya. Ngomongin tentang hubungan grow your own food memang dengan ketahanan pangan nasional ini sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud konsep dari grow your own food dalam konteksnya ini tuh kayak pertanian dan juga gaya hidup yang modern pada saat ini gitu. Ya oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara terkait tentang grown on your food, artinya bagaimana sih kita dituntut, bagaimana sih kita diminta untuk kita bisa memproduksi hasil makanan atau sayuran yang kita hasilkan sendiri. Jadi kita setidaknya adalah bertani sendiri. Itu yang emang harus ditekankan untuk anak-anak muda sekarang. Kenapa? Karena ada mindset adalah muncul bertani itu tidak keren. Padahal bertani itu sangat keren sekali. Kenapa? Karena kalau kita dengan grown on your food, kita jangan berpikiran bahwa kita membutuhkan lahan yang besar sekali. Tadi seperti dikatakan oleh Mbak tadi juga mengatakan bahwa kita juga bisa bertani dalam kondisi lingkungan yang skupnya kecil juga. Salah satunya kalau ada di konsep pertanian ada namanya urban farming. Ada juga kawasan rumah pangan lestari. Jadi kita bisa pakai ke arah sana. Bahkan untuk media tanamnya atau tempat tanamnya itu kita bisa manfaatkan tempat-tempat bekas. Jadi kayak kaleng cat, kayak tempat-tempat galon aqua itu bisa kita gunakan sebagai wadah untuk kita bertani. Kalau dihubungkan dengan ketahanan pangan nasional, jadi ketahanan pangan nasional itu sendiri, kalau berbicara kata-kata ketahanan, maka pangan itu harus ada 4 pilar nih. Satu adalah secara aksesibilitasnya dia dapat disediakan, dan yang kedua adalah secara keberlanjutannya ada, dan yang ketiga adalah secara gizinya juga iya,
Dan yang keempat adalah secara ketercapaiannya. Salah satu gini, melalui grown on your food kita bisa memenuhi hal itu. Kenapa? Kalau kita bertani sendiri, artinya kita memanage tanaman kita supaya tanaman itu sehat. Ya enggak? Jadi kalau tanaman itu biasanya kita beli di petani, kadang-kadang ya emang dia disemprotnya dengan pestisida. Sedangkan kalau kita bertani sayur gitu ya di depan rumah, oh kita mau metik cabenya bisa kita pastikan bahwa dia adalah benar-benar organik. Yang kedua, dengan grown on your food kita apa? Kita tidak terpengaruh sama harga. Kenapa? Ketika harganya melambung tinggi sekali, kita masih bisa kok makan sayuran, makan enak, cabai dan lain sebagainya, sehat gitu kan. Dan yang ketiga adalah apa? Kalau akses melihat kondisi di Kalimantan, secara akses ke daerah-daerah pedalaman juga kan aksesnya terbatas nih. Ketika itu bisa bertani sendiri, maka apa? Dia bisa memenuhi pangan itu secara mandiri. Itu sih kalau dihubungkan dengan ketahanan pangan kita. Oke, berarti emang kalau ngomongin pengaruh, sebesar itu pengaruhnya yang padahal kita mulainya dari dapur kita sendiri ya Bapak ya. Tapi kalau disatukan ke konsep ketahanan pangan ini, jadinya ternyata bisa semaksimal itu pemanfaatannya. Iya, betul. Jadi bahkan ada juga waktu itu di tempat saya yang lama, jadi ada juga dia mengkonsepkan bahwa ibu-ibu rumah tangga itu harus menanam di depan rumahnya semua. Itu bahkan dia bisa mengcover perekonomian keluarganya 20-30%. Jadi bisa mengurangi pengeluaran untuk makan sekitar 20-30%. Jadi tidak dibelikan tapi sudah digantikan dengan yang dia buat sendiri, kayak gitu sih. Oh, tapi memang ini ya, karena mungkin stigmanya tadi kalau menanam tuh butuh tempat yang luas, otomatis juga ya butuh modal yang sangat besar itu juga. Mungkin ya jadi salah satunya grow on your food. Grow your own food. Grow your own food. Yes. Ya. Betul. Padahal Itu itu sendiri, bisa padahal itu bisa dipakai dengan bahan-bahan bekas tadi. Ya, bisa kita gunakan bahan-bahan bekas di sekitar kita untuk sebagai media tanam kita. Kayak gitu sebenarnya. Oh, gitu ternyata. Beda kalau mau nanam pohon durian mungkin Kak emang perlu lahan yang gede. Iya. Ya kalau sayur-sayur mah bisa di depan rumah aja. Bener. Iya. Atau kalau mau yang tinggi sekalian pohon sukun kayaknya ya. boleh. Terus tuh ya Kak, kan kalau udah ngomongin tentang bahan pangan, biasanya kita tuh ngertinya kalau udah deket-deket event-event tertentu, biasanya harga lebih naik, bawang-bawang dan juga kawan-kawannya. Berarti kalau grow your own food ini kita coba terapin, itu tuh bakal ngebantu nggak sih ngurangin potensi kita untuk untuk manfaatin pasokan-pasokan dari luar yang kadang tuh susah buat kita akses. Betul, sangat membantu sekali. Artinya dengan kita menanam sendiri, dengan kita melakukan grown on your food sendiri, maka apa? Satu sisi adalah kita sudah ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi kita sendiri. Kita tidak terpengaruh oleh harga di pasaran. Ketika misalkan kalau biasanya kita pahami saat ini, ketika sudah mendekati Lebaran, harga sembako, harga sayuran, cabai semuanya naik. Tapi dengan kita menanam sendiri kita tidak akan terpengaruh oleh hal itu. Sehingga apa? Kita juga satu sisi adalah mengurangi jumlah impor kita. Ya kan, artinya kita juga bisa mengurangi itu. Selain itu juga saat ini kita juga sangat ketergantungan juga dengan padi. Padahal kita juga butuh salah satunya dengan ketahanan pangan itu juga perlu ada namanya diversifikasi pangan kita. Jadi pangan kita perlu adanya beragam sekali. Kalau dulu kita makan bukan hanya makan nasi ya. Jadi dulu kita juga namanya makan, kita makan singkong ya namanya makan. Makan ubi ketela, ubi jalar kita juga makan, sagu juga makan. Tapi sekarang itu sudah berubah. Kalau tidak makan nasi, tidak makan. Bahkan karena anak sekarang kayak gitu juga gitu. Lun juga sebenarnya. Bener gitu, kayak udah stigmanya kok kayak belum makan ya, padahal kayak udah makan jajan seharian Bener. kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak hambatannya dari gerakan ini, Kak Reza? Kalau ngomongin tentang grow your own food ini sendiri. Kalau untuk hambatannya sebenarnya tinggal konsistensinya aja sih Mbak. Jadi konsistensinya dari anak-anak muda sekarang ini, dia mau melakukan itu. Kalau untuk melihat hambatan secara skala besarnya, kalau menurut saya tidak ada. Hanya tinggal dia butuh konsistensi dan butuh, ya ayo dimulai dari sekarang. Jadi kalau kita nanti lagi, ya kita tidak akan segera melakukan itu. Sederhananya, kalau misalkan kita nggak butuh luasan besar, kamar depan kos kita juga bisa kita gunakan untuk taman kita, untuk kita mengambil panenan hasil kita, misalkan kayak sayuran, cabai atau apapun bisa kita terapkan di depan kosan kita, depan kamar kita kayak gitu. Wow, ternyata sesimpel itu loh Kak Anom. Tinggal niatnya aja ternyata yang paling utama. Bener, ya tapi kan? ya namanya anak muda tuh kadang masih ada alasannya banyak banget. Gak sempat gitu ya. katanya gak sempat. Gak sempat lagi nugas, gak sempat lagi apa kek gitu ya. Bener
Benar. Terus tadi kan Kak Reja juga sempat mention tentang kita yang apa-apa tuh mesti makan nasi yang dari padi gitu kan Kak. Dan tadi disebutin beberapa bahan pangan lainnya yang ternyata itu bisa jadi salah satu bentuk kita untuk merealisasikan ketahanan pangan ini. Nggak mesti bergantung sama nasi gitu ya. Betul. Nah, jadi bisa kita juga gunakan kok. Kita punya banyak sumber daya alam. Kalau Indonesia itu adalah negara mega biodiversity kalau saya nyebutnya. Negara dengan kekayaan alam yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita mengkonsumsi sumber karbohidrat bukan hanya dari beras, tapi kita juga bisa gunakan sumber-sumber yang lain, kayak singkong, kayak tadi seketela, ubi jalar, atau bahkan menggunakan yang lain. Bahkan sekarang lagi dikembangkan juga namanya tanaman sorghum. Sorghum dia juga dipakai sebagai, kalau ada mengatakan adalah future food. Jadi pangan untuk masa depan. Kenapa? Karena tanaman itu ternyata bisa kita tanam dalam kondisi tanah yang kering. Jadi kondisi tanah yang dia tidak butuh banyak air. Nah, itu menariknya. Jadi banyak sekali. Tinggal kita merubah mindset kita bahwa ya makan itu tidak melulu harus tentang nasi. Makan itu tidak melulu harus dari padi, dari beras kayak gitu. Oh gitu ternyata. Seru banget. Yes, of course. Benar. Yang paling aku amaze itu tuh misalnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita berani buat nanam sendiri gitu kan Kak Anam ya. Nanam cabai aja misalnya. Itu tinggal buka jendela, comot udah bisa bikin sambal. Kan berarti artinya grow your own food ini sebenarnya buat anak muda itu lebih memudahkan. Nggak perlu pergi buat beli-beli Warung dulu. lagi, Iya kan? ke pasar lagi. Bensin lagi. Benar-benar meminimalisir pengeluaran sebenarnya betul. ya. Jadi satu sisi juga tadi kalau mengatakan dengan menanam sendiri, satu adalah mengurangi gas karbon kita. Artinya kenapa? Kita sudah merasakan saat ini ya. Jadi era pemanasan global kita sekarang sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi salah satunya pemicunya adalah dari kendaraan motor kita. Kendaraan motor kita kan menghasilkan namanya gas karbon monoksida. Di mana gas itu dia juga berfungsi untuk tadi meningkatkan gas-gas rumah kaca. Akhirnya ya sekarang kita rasakan kadang-kadang panas banget gitu. Itu yang harus emang kita mulai kurangi kayak gitu sih, Mas. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau dari Kak Reza sendiri kalau ngelihat tren sekarang ini gitu ya. Terus gimana nih Kak Reza perannya dari perguruan tinggi khususnya mungkin Faperta ini dalam mendorong mahasiswanya ataupun juga masyarakat luas untuk lebih sadar pentingnya menanam sendiri gitu. Oke, kalau dari kami sendiri dari Faperta, kita kalau dari sisi akademis, kita dari program studi agroekoteknologi, kita sudah merancang kurikulum kita supaya emang menjawab tantangan hal itu. Jadi di salah satunya di kita ada namanya mata kuliah adalah urban farming. Jadi mata kuliah yang emang ditekankan adalah untuk meningkatkan pemanfaatan di lahan perkotaan untuk pertanian. Ada juga mata kuliah terkait tentang intinya adalah memanfaatkan lahan kecil. Jadi tidak terkait itu. Juga ada tentang teknologi-teknologi lain yang bagaimana sih membantu masyarakat, membantu mahasiswa untuk dia bisa memproduksi benih sendiri. Karena rata-rata sekarang benih itu kita beli. Ya enggak, petani-petani kita habis panen dia beli lagi benih. Itu kita ajarkan juga di mahasiswa kita di program studi agroekoteknologi, dia untuk bagaimana sih dia memproduksi benih itu sendiri dengan melakukan breeding lah, dengan melakukan pemulihan tanaman kah, dengan bioteknologi. Jadi banyak teknologi yang bisa digunakan oleh anak-anak muda ketika nanti di join dengan di agroekoteknologi, itu dia bisa memanfaatkan hal itu, bisa mengaplikasikan di kehidupan dia sehari-hari. Jadi kalau berbicaranya kita bukan hanya dari sisi budidaya, tapi kita juga bagaimana secara pemeliharaan tanamannya secara aman, kalau saya nyebutnya adalah organik, dan bagaimana sih meningkatkan kesuburan di tanah kita. Jadi kompleks sekali kalau di agroekoteknologi kayak gitu. Benar. Kalau dari realisasinya mahasiswanya udah ada yang coba praktekin belum Pak? Sudah banyak yang praktekkan. Jadi kalau di kita prakteknya salah satunya juga ada praktikum, terus ada juga melalui PKL dan juga melalui magang. Terus kalau terkait tadi nyambung juga terkait tentang kegiatan yang dengan di masyarakat, salah satunya kita juga dari dosen juga punya kewajiban adalah melakukan pengabdian masyarakat. Jadi banyak dosen-dosen juga sudah melakukan pendampingan terhadap masyarakat sekitar untuk terkait bagaimana sih yang untuk menanam grow on your food atau bagaimana sih merawat lingkungan kita kayak gitu. Oh, berarti melibatkan segala pihak gitu segala ya. Pihak, masyarakat, betul. Mahasiswa, dosen juga saling membantu pastinya of untuk course. membuat gerakan ini tuh jadi lebih luas lagi. Lebih luas, gitu. lebih maksimal Kak. Dan pastinya kalau udah rame-rame biasanya semuanya pengen ikutan lagi kan. Iya, makin luas makin seru lagi. Tapi nih Kak, kalau tadi barengan sama Pak Reza kita udah nge-spill tentang apa sebenarnya konsepnya secara akademis lah ya. Sekarang kita pengen ke praktisinya langsung nih. Halo Kak Bayu. Halo, boleh nggak Kak kita throwback sedikit tentang kenapa sih kemarin tiba-tiba bisa terjun ke dunia pertanian ini? Apakah kayak niat dari dalam hati tiba-tiba muncul atau ada prospek-prospek khusus di situ? Oke,
sebelumnya sebenarnya saya itu lebih ke awalnya itu di circle. Jadi saya ada di circle teman-teman yang berwirausaha. Nah, kemudian juga ternyata tidak sedikit juga yang berasal dari dunia pertanian. Nah, dari situlah mulai tertarik, mulai menanam, gabung di beberapa komunitas, dan ternyata banyak sekali komunitas-komunitas yang terkait dengan pertanian, mau anak muda, mau orang tua, ternyata ada. Nah, disitulah mulai tertarik, tersalur hobi, dan berlanjut. Kemudian kemarin sempat ada pemilihan duta, ikut daftar. Syaratnya itu memang kemarin yang penting kita punya usaha di bidang pertanian. Nah, kebetulan saya punya usaha yang bukan di budidaya tapi di olahan hasil pertaniannya. Fokus di situ. Dari situ berteman, ternyata organisasinya dibentuk hingga satu Indonesia. Nah, alhamdulillah ya, saya juga terpilih menjadi salah satunya dan menjabat sebagai sekretaris. Ternyata masih ada teman-teman pemuda yang menanam. Kemarin stigmanya adalah petani erat kaitannya dengan ketidaksejahteraan. Nah, itu yang memang ingin dikurangi oleh pemerintah, makanya dibentuk duta-duta ini untuk memperkenalkan bahwa ada potensi di dunia pertanian itu sendiri, spesialnya untuk anak mudanya, seperti itu. Oh gitu, ternyata sebenarnya tuh udah ada solusi ya tadi itu yang kayak sebagai petani tuh harus bagaimana kayak gitu. Tapi ternyata mungkin solusinya ini belum dirasakan oleh orang banyak gitu ya, Mbak Bayu ya. Jadi makanya dengan adanya gerakan ini tuh ya pastinya pengen meluaskan kalau stigmanya petani itu ya juga harus lebih baik kayak gitu. Iya, kayaknya juga tuh karena shifting minatnya anak muda juga nggak sih Kak? Yang pada mulai terjunnya tuh ke dunia kreatif, ke teknologi juga. Dan Lun tuh sempat baca kalau katanya jumlah petani itu sebenarnya menurun sekarang. Nah, kenapa Kakak masih mau jadi petani? Itu pertanyaannya. Ya, betul sekali. Jadi memang tantangannya tersendiri untuk menumbuhkan pertanian di kalangan muda, karena ketika kita di usia muda itu pengen menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dimana untuk mengawalin sesuatu, kalau saya bilang pertanian itu adalah bentuk lain dari kewirausahaan. Dimana kalau kita mulai dari awal itu sulit sekali. Tapi bukannya tidak mungkin. Ya. Ada beberapa teman yang memang punya tradisi di keluarganya sebagai petani. Nah, itu bagus, bisa mempertahankan tradisinya. Ada beberapa teman-teman dari daerah lain. Ada juga yang memang dia bekerja terlebih dahulu, tapi memang hobi bertani, dan akhirnya pertani itu menjadi semacam pemasukan tambahan. Ya, jadi pertanian itu sebenarnya simpel, kerjanya itu cuman pagi sama sore doang. Kalau dilihat secara umum ya. Iya. Ya, untuk menumbuhkan, siram di pagi sama sore, tinggal tunggu panen nantinya. Sesederhana itu sebenarnya. Tinggal kita mau meluangkan waktu di pagi sebelum bekerja, bangun lebih pagi, sama ketika di sore hari. Nah, yang menjadi kendala tadi ketika pertanian dituntut sebagai cara untuk bertahan hidup. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan tersendiri. Saya pun di awal tidak langsung bertani, ya. Tapi yang di lapangan ternyata ada juga yang teman-teman yang memang mengawali usahanya dari pertanian walaupun masih kecil-kecilan. Salah satunya teman kami, anggota kami juga di Petani Milenial, lulusan Paperta juga. Ini dia berusaha di bidang media tanam. Dan alhamdulillah dia masih istiqomah di bidang tersebut. Jadi sebenarnya masih ada harapan, tinggal kembali lagi ke individunya masing-masing untuk mempertahankan. Ya, kalau menurut saya pertanian sangat penting untuk negara kita, untuk kota kita ya, seperti itu. Oh oke, gitu ternyata Lun ya. Paham. Cukup sebenarnya ya kompleks sih ya. Banget. Karena ya namanya mungkin berbisnis apalagi di pertanian ternyata tidak semudah itu juga. Tapi ya itu ada yang simpel tapi cukup kompleks kayak Benar. gitu. Simpel tapi kompleks gitu ya Kak. Benar. hitungannya. Oke.
Nah, mungkin nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya ya, teman Pro 2, dan kita bakal balik lagi sesaat lagi. Jadi Stay jangan tune. kemana-mana. Bikin teh anget enak kali ya. Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini? Yes, balik lagi teman balik Pro lagi, 2 teman ya. Pro 2, Kali ini kita ya. masih Kali bersama ini kita dengan masih orang-orang bersama hebat di dengan sini, ada Kak orang-orang Reza hebat dan di sini, juga ada Kak Reza Kak dan juga Bayu ya. Masih ngomongin tentang grow your own food ya Kak Anom, Betul. bener ya. Dan di sini kita pengen lanjut lagi nanya tapi ke Kak Reja dulu. Oke. Sebenarnya Lun itu kalau udah ngomongin tentang grow your own food ini juga sering dengar istilah green economy. Nah, boleh di-spill dulu nggak sih Kak konsep green economy ini sebenarnya apa, terus kaitannya sama grow your own food ini gimana nantinya? Oke, kalau berbicara green economy, ya, jadi salah satunya adalah dengan cara grow on your food. Satu sisi tadi, bagaimana sih kita bisa memenuhi ekonomi itu secara mandiri sendiri. Jadi pangannya kita sediakan dari tempat kita, artinya kita juga bisa mandiri secara ekonomi kita. Jadi kita tidak tergantungan sama impor. Dan yang kedua adalah apa konsepnya, namanya dikatakan dengan green, berarti apa? Dia safe secara lingkungan, tidak merusak secara lingkungan kita. Kenapa? Karena kalau kita bertani sendiri tadi untuk distribusinya kita itu kecil sekali. Ya, bayangkan saja kalau kita misalkan dari kos-kosan, kita mesti anak-anak sekarang ya nggak mau dia jalan kaki, bahkan dekat aja sudah naik motor aja. Berapa banyak gas karbon yang disumbangkan di sana. Nah itu yang menjadikan kenapa sih Grow on Your Food ini bisa mensupport untuk terkait green economy itu kayak gitu. Oh gitu ternyata. Tapi kalau misalnya dalam konteks nih ya Kak Reza ya, ngebangun tentang sumber daya manusia unggulnya itu sendiri, terus nilai dari edukatif dari ya mungkin grow on your food-nya itu sendiri juga, itu tuh bisa didapat dari mana sih sebenarnya kayak ilmunya gitu? Apakah memang harus ada teman-teman dulu dari misalnya dari kayak Faperta untuk masyarakat dulu, atau bisa dicari di mana gitu untuk aksesnya itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya untuk saat ini semua ilmu akses itu sangat terbuka sekali. Jadi kita hanya dengan genggaman HP saja kita sudah bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Banyak sekali informasi, tinggal kita mau atau tidak gitu ya. Apalagi kalau kita bicara bertani gitu ya, ya salah satunya tadi kita mulai awal kita bisa menyediakan benih itu mulai dari awal mandiri. Jadi kita sudah tidak ketergantungan sama benih hasil impor. Jadi benihnya kita produksi sendiri dengan melalui breeding. Nah, selain itu kita juga berbudidaya secara organik. Artinya apa? Kita berbudidaya organik, lingkungan kita aman. Produk yang kita hasilkan kita bisa pastikan bahwa apa? Itu adalah bergizi. Ya nggak? Jadi sekarang aja kalau secara ekonomi antara harga sayur yang organik dengan harga yang non organik itu jauh berbeda sekali. Nah itulah yang menjadikan itu bisa menjadi sebuah stimulus. Ya tinggal kita pakai HP saja untuk meningkatkan SDM kita. Kalau dari kami dari Faperta sendiri kita ada tuntutan juga tadi, kita ada melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satunya dulu pernah melakukan namanya adalah kegiatan participatory breeding. Jadi kita melatih petani bagaimana sih dia melakukan breeding secara mandiri. Bagaimana petani bisa memproduksi benih itu secara mandiri. Jadi kita ajarkan, oh gini loh cara sederhananya cara menyilangkan tanaman supaya apa kita bisa ini bisa dipakai sendiri, tidak untuk dijual. Kalau untuk dijual nanti biasanya ada tahapan lanjutnya lagi dengan persyaratan dan lain sebagainya kayak gitu. Artinya cukup mandiri keluarga sendiri itu sudah bisa membantu secara perekonomian jauh sekali kayak gitu. Wih, banyak banget dampak positifnya kan Kak Anom ya. Benar, benar. Dan dari sini Lun juga pengen kepoin, tapi dari pendapatnya Kak Reja ya, dari pendapatnya Kak Reja. Kalau ngomongin tentang perannya pemerintah, dukungan kebijakan pemerintah. Kalau misalnya pengen supaya gerakan Grow Your Own Food ini tuh lebih ideal, kira-kira gimana caranya supaya itu bisa lebih berkelanjutan? Ya, kalau terkait kebijakan pemerintah, artinya kalau saya menangkap pemerintah itu bahwa pemerintah itu adalah dia punya dua poin utama. Dia sebagai penyandang dananya dan dia juga sebagai pembuat kebijakan.
Kalau berbicara pemerintah berarti kan dia kebijakannya harus mendukung terhadap bidang pertanian gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana itu bisa didorong untuk secara perekonomian kita, secara harga dan lain sebagainya. Artinya kalau membuat sebuah kebijakan, bagaimana kebijakan itu sekiranya apa? Ya emang mendukung adalah bagaimana produk lokal kita, bagaimana mendukung untuk hasil-hasil pertanian lokal kita. Jadi ya kita mulai gencarkan kembali, ya kita fokus ke semua plasma nutfah, semua keragaman jenis tanaman kita untuk kita kembangkan lagi dan lain sebagainya. Itu maka apa, ada jaminan juga supaya apa, orang mau bertani lagi nih ketika ada harga batas terendahnya. Jadi harga tidak naik turun yang tidak karu-karuan gitu ya. Jadi apa, akhirnya bisa naik turun yang merugikan adalah ke arah petani kayak gitu sih. Oh gitu ternyata. Tapi masih ada kendala-kendala kayak gitu nggak sih? Kalau Kak Reza? untuk kendala sebenarnya untuk saat ini ya emang kalau dikatakan tidak ada tidak mungkin. Jadi masih ada yang emang harus terus digencarkan kembali kayak gitu. Kalau terutama adalah terkait dengan kebijakan. Bagaimana sih kebijakan lahan, misalkan kayak terutama adalah lahan-lahan yang emang peruntukannya adalah untuk sawah. Jadi kebijakan lahan itu emang ada kebijakan lahan untuk sawah, emang harus kegunaannya untuk sawah, tidak untuk hal yang lain. Terus bagaimana kebijakan-kebijakan yang emang dibuat adalah sebagai daerah utama, misalkan daerah serapan supaya tidak longsor. Jangan digunakan untuk hal-hal yang di luar itu. Jadi secara pengaturannya memang itu yang harus diperketat kembali kayak gitu sih Mbak. Supaya ya satu sisi produksi tanaman kita tetap optimal gitu kayak gitu. Oke. Oh, oke. Kalau disebutin tadi Kak, ada banyak banget ternyata jenis-jenis lahan yang mesti diperhatiin sama tanamannya. Benar, Ya kan ya? benar. Ini aku ada kepo lagi sebenarnya. Apa? Boleh. Kan ngomongin tentang grow on your food ini ya Kak Reza. Ya pastinya kita tahu kalau misalnya menanam itu butuh namanya waktu. Bukan yang kayak nanam hari ini besok jadi kayak gitu. Ada enggak sih kalau apa sih ya namanya? Kalau misalnya kayak waktu yang tertentu atau itu gini. Kenapa jadi bingung Kayak ya nanyanya musimnya ya? gitu Kakak. Iya, musim-musimnya. Oke. Apakah kayak kita ngikutin musim-musimnya kayak lagi musim duren, ya udah deh gitu. Jadi ngikutin musim duren. Oh, ini lagi musimnya semangka, ya udah kita bikin semangka kayak Ini gitu. nyambung sama pertanyaanku nanti. Tapi jawab yang ini dulu Iya, Pak Reza. boleh. Jadi kalau terkait itu, kalau dulu saya cerita dulu aja dulu ya. Jadi dulu itu sebenarnya kita masih punya 2 musim. Indonesia sendiri punya 2 musim. Jadi musim kemarau sama musim penghujan. Kita masih bisa membedakan itu. Jadi kalau biasanya misalkan kalau di Jawa dia biasanya tanam palawija atau jagung dan kawan-kawannya itu adalah makainya adalah di musim kemarau. Jadi biasanya dia mulai dari bulan Maret sampai dengan di bulan Juni. Kemudian untuk tanam padinya dia masuknya adalah pada musim penghujan, itu dulu. Tapi sekarang sangat susah sekali kita menentukan kapan kita tanam palawija dan kapan kita tanam padi. Kalau melihat daerah kondisi Samarinda, ya emang lebih cocoknya adalah untuk tanam padi karena hampir setiap hari kondisinya emang hujan dan lain sebagainya. Untuk hal itu kita bisa menentukan kapan tanamnya adalah tadi dengan melihat kondisi musim kita. Jadi musim kita itu sekarang bagaimana? Terus yang kedua adalah dilihat pasokan airnya. Kalau melihat lahan kita, jadi lahan kita kondisi airnya tersedia kah? Kalau emang tersedia, kita bisa gunakan tanaman padi. Tapi kalau emang lahannya marginal, lahan itu kurang air, bisa kita gunakan tanaman-tanaman yang emang dia tahan di kondisi kering. Bisa kita pakai tadi contohnya sorghum atau bisa pakai jagung. Karena sekarang jagung juga sudah dikembangkan jagung yang emang dia tahan untuk kondisi-kondisi kering kayak gitu. Gitu Kan ya. itu juga udah beda banget Kak. Benar. Perbedaannya terutama dari cuaca aja udah Benar. nentuin gimana satu daerah itu bisa lebih maksimal memproduksi apa ya kan Iya ya? betul, karena pastinya kan juga kayak kita mau nentuin mau nanam apa kan nggak mungkin kayak Iya, sembarangan gitu ya, harus tahu Sesuai- juga dasar ilmunya itu Kalau juga. sesuai musim juga Kak belum tentu tahun itu berbuah juga. Iya, kalau bisa hari ini langsung kita tanam rambutan kayaknya udah nanam Itu mah rambutan di aja. game, itu mah di game. Iya Tinggal sih. jam doang dianya. Bener, tinggal gali-gali, tanam dah nungguin hasilnya aja itu. Bener. Gitu ya. Nah, nanti kita pastinya bakal balik lagi ya Lun ya. Yes, betul. So, stay tune. Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya? Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.
Oke, teman Pro 2 balik lagi ya. Kita kali ini di On The Street di Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman masih bersama dengan Kak Reza dan juga Kak Bayu. Oke. Dari tadi kita udah ngobrol sama Kak Reza, Kak Bayu kayak nungguin aja katanya gitu. Makanya ya. sekarang aku yang mesti nanyain. Bener. Boleh ya Kak Bayu ya, kita Boleh ceritaan dong. dulu. So, Lun itu sebenarnya pengen kepoin tentang kesibukannya Kak Bayu. Apalagi kan sekarang itu udah terjun di dunia pertanian sampai jadi gabung di Duta Petani Milenial juga ya kan ya Kak. Aku pengen nanya deh tentang kegiatan Kakak tuh di lapangan biasanya ngapain aja dan konsep urban farmingnya yang biasa dilakuin itu gimana sih? Ya, jadi kesibukan selama ini bertahan hidup ya Mbak ya. Boleh. Iya, kayaknya semua manusia begitu juga ya. Benar. Iya, jadi saya punya usaha di bidang olahan pertanian, buat sambel, buat cateringan dan lain-lain. Di pertaniannya sendiri memang masih di skala rumahan. Tuh. Kemudian di sisi lain juga sibuk di organisasi juga. Jadi memang pentingnya organisasi itu bisa menjadi networking buat teman-teman petani untuk mendistribusikan hasil-hasil pertaniannya, kemudian berbagi ilmu terkait pertanian itu sendiri, macam-macam sih ininya. Jadi fokusnya memang kalau saya pribadi itu di olahannya sendiri, bukan di budidayanya. Maksudnya tetap menanam, cuman tidak fokus di budidayanya. Tadi juga nyambung sedikit yang ada nggak sih tanaman yang besoknya muncul lagi ada? Oh ada. Ternyata kita belum tahu aja Ya, kan Om. mohon Apa tuh, maaf Kak? ya, Spill, Kak. Iya boleh Spill. di spill. Jamur apa? tiram namanya. Jamur tiram. Oh, aku pernah denger nih. Dia Di memang dia Kukar perlu ada waktu, nih. dia Iya. perlu didiamkan dulu beberapa lama. Nanti setelahnya dia akan panen setiap hari. Oke. Dia muncul setiap hari. Oh muncul setiap hari. Iya, setelah beberapa saat itu nanti jamur itu akan bisa dipanen setiap hari. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman berkenan main-main di tempat teman kami di L2, nah situ ada budidaya jamur tiram. Perharinya bisa sampai 50 kilo 50 kilo per hari. per hari. Berarti kalau segitu udah luas banget atau memang masih skala rumahan yang kayak Itu gitu? sudah skala untuk industri, sudah Oke. besar ya. Jadi memang ada, jadi istilahnya itu kalau jamur tiram itu ada kumbung namanya, semacam pondok-pondokan. Kayak rumah jamur gitu Rumah ya? jamur ya, Oh, seperti oke. itu. Nah itu ada banyak sekali di sana. Ya, jadi ada tanaman yang bisa tumbuh Setiap Setiap hari. Oke. Ih keren, bisa dicabut-cabut tuh Tiap hari. Nah bener, hari-hari udah tuh makan jamur kan Om. Bener. Boleh. Berarti konsep urban farming ini sebenarnya juga memudahkan kita supaya bisa ketemu kayak tanaman-tanaman yang tadi, yang bisa tumbuh lebih cepat dan sesuai sama keperluan kita itu tadi ya Kak? Ya betul, jadi sebenarnya banyak sekali ya di pertanian itu yang bisa memenuhi kebutuhan. Kalau untuk urban farming sendiri menurut saya, kita tanam apa yang kita makan. Iya, misalnya kita pengennya bayam, jangan nanam kangkung. Bener Ya. juga. Beda Mungkin, tuh. mungkin konsep urban farming itu saling berbagi ya. Mungkin yang kita senang bayam, tanam bayam, nanti teman yang tetangga yang tanam kangkung karena senang kangkung, nanti mungkin di kapan hari kita bisa barter Ih, seperti lucu. itu. Oh iya. Seru. Berarti memang ini ya berhubungan sama apa yang kita butuhkan sehari-hari itu Betul. juga ya. Karena kalau kita nanam tapi kita nggak makan kan repot juga. Iya. Itu Jadi Kak Anom motivasinya ya, itu kurang Kak Anom ya? juga. Nanam tapi ini diapain nih? Nggak tahu lah, bingung dia. Dibagiin ke Gitu. tetangga kan Om, kalau nggak mau. Bener. Tapi ada kendalanya nggak sih ataupun hambatan atau ya tantangan lah ya dari urban farming ini? Perkotaan lah Iya, ya apalagi di terutama ya, Kak. perkotaan. Sebenarnya karena memang namanya urban farming untuk mengatasi keterbatasan lahan tadi yang sudah dibahas oleh Kak Reza tadi. Untuk tantangan sendiri memang balik lagi ke konsistensi dari pribadinya masing-masing. Karena tadi sempat saya bilang nanam itu gampang, yang penting pagi sama sore ada waktu. Siang nggak mungkin kita pantengin tuh tanaman panas-panas seperti itu. Tantangannya ya sebenarnya tadi tinggal gimana teman-teman rajin-rajin aja, rajin-rajin menyisakan waktunya. Tanaman itu bukan benda mati, dia adalah makhluk hidup juga yang perlu diperhatikan, perlu dimandiin, Iya. perlu dikasih makan, perlu kalau sakit perlu diobatin. Mungkin kalau di awal itu yang penting mau nanam aja dulu. Jadi kalau pertanian itu lebih banyak pengalamannya daripada teorinya. Ya, jadi ketika kita nanam tapi ternyata nggak tumbuh, nah itu kita mulai belajar kenapa nih nggak tumbuh, kenapa ini tiba-tiba layu, kenapa ini buahnya kurang.
Nah, dari situ kita bisa belajar untuk memperbaiki error-error yang sudah terjadi. Entah tanya ke teman, komunitas, ataupun sekarang kan banyak sosial media yang menyediakan ilmu-ilmu yang gratis yang bisa kita akses. Jadi sebenarnya kalau dibilang kendala, ya semuanya pasti ada kendalanya. Tapi gimana kita nyikapin untuk untuk memperbaikin yang tadi, kesalahan-kesalahan yang tadi. Ya, jadi saya rasa kalau semakin lama kita bertani, kita semakin tahu apa yang perlu kita lakukan dan tidak kita lakukan seperti itu. Oke. Learning by doing Learning artinya by ya, doing. Kak, Terus ya. juga mencoba trial and errornya juga. Iya. Ya namanya nyoba ya pasti butuh waktu gitu Betul, ya. Tapi ini aku penasaran lagi. Apa? Ini kan mungkin memang fokusnya adalah di bidang pengolahannya itu tadi. Nah, kalau misalnya untuk anak muda, izin Mbak. Nah, aduh, sorry ya teman berdua. Kalau misalnya buat anak muda sendiri, kan dia juga punya aktivitas gitu. Gimana caranya bagi waktu? Sedangkan mungkin pagi atau sore mereka susah untuk merawat ataupun ngecek kondisi dari tanamannya itu. Iya, kalau menurut saya sih mulai dari yang sederhana. Sederhana tuh mencari tanaman yang gampang, yang tidak rewel. Contoh cabai itu sebenarnya tidak begitu rumit ya, dan gampang tumbuhnya. Ya walaupun nanti ke depannya mungkin ada penyakit dan lain-lain. Tapi untuk skala rumahan dimulai aja dulu itu oke aja. Yang penting cabai juga nggak terlalu banyak disiram, ya sehari sekali mungkin bisa. Kalau apalagi kalau hujan jangan disiram udah. Jadi sebenarnya kalau ada alasan nggak bisa nanam itu ya aneh juga pasti bisa. Tadi di tempat-tempat bekas, bahkan ada yang nanam di atas rumah, di dak. Ya, yang penting tahu kondisi requirement yang perlu dibutuhkan di awal. Tanaman itu perlu sinar matahari, perlu air, perlu diperhatikan aja. Ya, nggak mesti sepanjang hari kita memperhatikannya. Sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat kuliah, dilihat kalau disiram, pulangan nanti dilihat lagi, udah cukup, nggak berjam-jam. Berarti rutinitas itu tuh sebenarnya ngasih dampak juga buat kita ya kan Kak? Maksudnya gini, berarti kita sehari-harinya tuh ngerti, oh iya manajemen waktunya harus begini. Karena yang kita urusin itu bukan tadi yang Kakak sebutin, bukan benda mati tapi makhluk hidup ya Kak ya? Ya, betul. Nah kalau dari Kak Bayu sendiri ada nggak sih dampaknya secara personal yang dirasain lewat rutinitas itu? Atau mungkin dampaknya buat lingkungan di sekitarnya Kak Bayu nih? Ya betul, jadi kalau kita menanam memang secara tidak langsung bisa mendisiplinkan diri ya, karena kita punya tanggung jawab terhadap tanaman kita. Apalagi misalnya kita punya tanaman terus kita harus keluar kota, nah itu kita mikirin gimana nih tanaman di rumah nih. Nah kayak gitu, jadi memang bisa punya rasa empati yang lebih juga, kita bisa disiplin juga. Kemudian dampaknya bagi yang lain seperti apa? Nah contoh saya di rumah, ketika saya mulai menanam, nah tetangga kan mulai penasaran tuh, ngapain tuh, gimana kepo caranya, ya? kepo, akhirnya ikut, ya minta bibitnya saya kasih, akhirnya ikut nanam juga. Akhirnya nggak cuma saya, nanti ada beberapa orang ternyata yang juga ikut menanam, seperti itu. Kalau panen berlebih, kita bisa bagi-bagi ke tetangga, lebih kenal tetangga. Oh, seru. Ini ya silaturahminya jadi baik ya. Iya benar, dan pastinya tadi kan sempat diceritain juga sama Kak Bayu ada barterannya itu tadi. Bener. Berarti kita nggak mesti nanam kangkung, kalau mau nanam kangkung asalkan tetangganya juga nanam kangkung Ya kan tuh, Kak. berarti harus tahu juga berarti ya. Ngintip dikit. Tapi kembali saya mau tanya Kak Bayu sendiri. Kan sekarang tuh petani muda ya yang aktif juga di media sosial gitu, entah di Instagram ataupun juga TikTok gitu, atau bahkan di YouTube juga ada gitu. Terus gimana nih kalau Kak Bayu sendiri misalnya melihat sosial media mengedukasi dan juga menginspirasi anak muda agar tertarik bertani ataupun juga menanam di rumah tuh Kak Bayu? Ya, jadi memang dampaknya sosial media terutama di zaman sekarang ya sangat besar ya, dimana semua orang pasti melihat sosial media. Ya walaupun saya sebenarnya juga bukan pegiat sosial media banget gitu ya, tapi ada beberapa memang konten kreator yang fokus di sana. Walaupun kalau saya lihat konten kreator yang dari Samarinda atau dari Kalimantan Timur yang view-nya banyak itu masih
masih sedikit ya yang untuk di bidang pertanian. Mungkin memang kita perlu belajar lagi terkait hal-hal seperti itu, konten-konten digital. Jadi menurut saya teman-teman yang mungkin bisa juga kolaborasi ya. Jadi banyak teman-teman petani yang memang jago nanam tapi tidak jago mengonten ya, mempublikasikan apa yang mereka lakukan. Pernah saya coba, Pak coba minta tolong foto produk pertanian, buram sekali. Jadi, berarti kan perlu adanya kalau misalnya dia sulit atau tidak punya waktu untuk mengupgrade diri, paling tidak bisa kolaborasi dengan teman-teman yang mungkin tertarik di bidang-bidang konten digital seperti itu. Jadi bisa saling mengisi. Mungkin yang dari teman-teman konten digital buat latihan, dan para petani juga bisa terbantu untuk lebih mempublikasikan kegiatan pertaniannya seperti itu. Oke, kolaborasinya tuh penting banget. Benar. Siapa tahu yang suka buat konten tiba-tiba jadi petani, ya iya kan? bisa jadi. Apalagi mungkin mulainya tuh dari ngontenin lahannya teman-temannya dia dulu ya kan Kak ya. Abis itu baru ngerasa kayaknya lucu ya kalau jadi influencer di bidang ini gitu kan. Apalagi potensinya juga boleh. besar banget ya. Bisa ngasih uang, cuan. Cuan, Tapi ya betul. nggak bisa seinstan itu juga lah ya. Prosesnya masih panjang teman Pro 2, tapi nggak ada salahnya kalau mau coba. Betul. By the way sekali. Kak Anom, Kenapa? abis ini teman Pro 2 ada juga yang pengen nanya-nanya. Oh, ada yang pengen Ada yang pengen nanya-nanya dari Instagram kita di @RRI Pro 2 Samarinda. Oke. Jadi abis ini kita bakal tanyain nih teman Pro 2. Betul sekali ya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu? Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping. Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya. Wah, gampangnya. Makasih lah Mbah. Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial, dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya. Pro 2 on the street. Pro 2 on the street. Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong. Minta pang hand body-nya. Lain hand body. Sunscreen ini. Sunscreen? Apa itu? Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Griter tuh Pang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB. Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Griter tuh dari mana? Oh, omku itu? Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih? Lanjut lagi nih teman Pro 2 di On The Street kali ini bersama dengan Kak Reza dan juga Kak Bayu. Dan sekarang waktunya kita untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah komen di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Yang pertama adalah gimana caranya pengen kaya. Enggak boleh, itu aku beda juga ya? pengen tahu sebenarnya. Oh iya, itu juga aku juga pengen ya kan? gitu. Itu diomonginnya nanti aja lah Kak Benar, Agam ya. benar. Sekarang ini pertanyaannya teman-teman pada kepo tentang pertanian. Tentang grow your own food tadi. Betul sekali. Ini ada 2 orang yang bakal kita pilih buat nanya ya. Kak Reja, Kak Bayu udah siap untuk menjawab dong ya? Siap ya? Siap. Dari pertanyaan pertama dulu. Nih dari username-nya n.najwa Aisyah. Dia nanya gimana sih sebenarnya Kak tips supaya kita tuh yang anak muda terutama bisa aware sama ketahanan pangan. Nah gimana tuh Kak? Boleh dari Kak Reja dulu. Oke, terima kasih. Jadi terkait bagaimana sih anak-anak muda itu untuk mendukung ketahanan pangan kita. Satu ya melalui kegiatan kita tadi yang namanya adalah grow on your food. Jadi bagaimana sih anak-anak muda itu mulai bisa menciptakan atau memproduksi
apa yang akan kita makan itu dari kita sendiri. Kenapa? Satu sisi adalah itu melatih anak-anak muda untuk lebih tanggung jawab, untuk lebih disiplin. Jadi apalagi kalau kita berhubungan dengan tanaman adalah makhluk hidup yang harus kita kasih makan, harus kita kasih makan melalui pupuk, kasih minum melalui airnya bagaimana, terus kita cek penyakitnya apa, itu yang harus emang benar-benar kita kontrol. Tetapi gampang sekali kok tanaman itu sebenarnya dia butuhnya adalah ketika di awal-awal, sama kayak kita melihara bayi. Bayi itu kan 100 hari pertama adalah penentu keberhasilan dia akan bagus apa enggak gitu kan. Nah, tanaman juga begitu. Artinya dia kalau dia aman di awal, harusnya di akhirnya dia juga akan bagus. Biasanya kita nganggapnya adalah fase awalnya, fase vegetatifnya ini emang harus bagus. 30 hari pertama itu harus bagus. Jadi 30 hari itu biar benar-benar dia tercover tanamannya. Sehingga apa? Hasil akhirnya dia juga akan menunjukkan hal yang bagus kayak gitu. Yang itu yang harus emang diterapkan oleh anak muda saat ini kayak gitu. Oke, ini Jadi ya. jangan pengen cepet-cepet. Benar, trust the Hati-hati. process. Iya, Ya. trust the process dan ngerti kalau namanya makhluk hidup tumbuhnya selalu dari nol. Betul Ya kan, Kak? sekali. Kalau disayang banget, hasilnya juga bagus banget. Benar, Ya kan? jangan setengah-setengah intinya Jangan kan ya. setengah-setengah. Kalau Benar. dari Kak Bayu ini perwakilan teman-teman duta petani milenial, gimana supaya anak muda bisa aware soal ketahanan pangan nih, Kak? Iya, jadi memang kalau kita lihat trennya anak muda sekarang sudah mulai memperhatikan pola hidup yang sehat. Ya, salah satunya adalah kita bisa tahu asal dari makanan kita. Ya, jangan makan yang terlalu banyak ultra processed foodnya. Ya, sayuran yang kita makan pun kalau kita tidak aware, kita nggak tahu apa yang ada di kandungan yang ada di dalamnya. Misalnya kita beli dari orang lain. Nah, ketika kita bisa menanam sendiri atau mau menanam sendiri, maka kita bisa pastikan yang kita berikan ke tanaman itulah yang akan kita makan dan kita bisa make sure kalau itu tuh aman seperti itu. Jadi memang kita memang perlu, jadi sebagai anak muda perlu penasaran ya, perlu cari tahu ya, ini tanaman ini gimana sih, asalnya dari mana, bisa dimakan atau enggak, aman atau enggak. Nah, kalau sudah tahu gitu dan manfaatnya apa, nah biasanya kalau sudah tahu kan kita mulai pingin tuh bisa nanam sendiri ya, tapi tetap harus sabar, nggak mungkin semalam langsung berbuah gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat jangka panjang juga, tanaman itu juga investasi sebenarnya. Kalau kita nanam duren, kita nggak tahu tuh beberapa puluh tahun ke depan duren itu bakal menghasilkan seberapa banyak rupiah sebenarnya. Ya, jadi kalau menurut saya tanaman itu sangat penting dan bukan menunggu aware, tapi memang harus dicari tahu tuh. Ya, jadi bagi teman-teman milenial, teman-teman Gen Z ya mulailah menanam dan cari tahu seperti itu. Oke, ini ya insightful sekali ya. Berasa Lun yang diajarin langsung nih, Kak. Oh, Ya gitu. kan? Langsung mau nanam aja bawaannya. Kita Nggak, beli langsung- bibit di mana nih abis ini, Kak Anom? Ini Kak Bayu langsung bawa aja lunnya ya nanti ya abis ini. Boleh. Ini terakhir boleh satu pertanyaan Boleh, lagi nggak boleh. sih? Dari username ny_Laila nih, Kak. Dia nanya, kan yang namanya bertanam itu jangka panjang. Ada banyak kebutuhan yang mesti kita lakuin supaya tanaman kita lebih oke. Cuma gimana caranya supaya tetap hemat nih, terutama untuk mahasiswa nih, Kak, yang pengen mulai. Oke, Boleh, Kak Reza. terima kasih. Jadi kalau terkait bagaimana sih untuk mahasiswa sendiri tadi menyambung juga terkait grown on your food sendiri, artinya kita menyediakan pangan yang satu adalah sehat. Kalau berbicara sehat artinya kita tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi dong untuk menulis. Nah, jadi biasanya untuk misalkan ada ulat. Kalau di lahan besar emang biasanya kita semprot pakai pestisida. Tapi kalau kayak gitu cukup diambil aja ulatnya dipencet gitu. Sudah, jadi yang kita makan bisa kita pastikan bahwa itu benar-benar sehat. Itu juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian untuk pupuk kita bisa pakai dari bahan-bahan organik, dari seresa-seresa, dari sisa-sisa daun atau apa bisa kita pakai sebagai organiknya di sana. Jadi kita mengurangi benar-benar bahan kimiawi. Artinya kita bisa pastikan bahwa yang kita makan adalah benar-benar sehat, yang kita makan adalah benar-benar bersih. Kenapa? Karena sampai sekarang kita belum bisa memastikan bahwa produk di pasar itu benar-benarkah organik atau tidak. Karena kita belum bisa membedakan secara visual, secara kasat mata gitu ya, untuk melihat bahwa ini organikah atau tidak organik. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan organik adalah dengan memproduksi itu sendiri, kayak gitu. Oh, oke. Paham. Kalau dari Kak Bayu nih, Kak, tips Ya, biar gimana? hemat ngurus tanaman.
yang hemat, cari tanaman yang hemat. Kangkung itu Simple adalah ya. tanaman yang Benar, paling benar. tidak rewel ya, gampang tumbuhnya, bisa dimakan ya, kalau sehat nanti balik lagi ke orang masing-masing. Jadi memang tadi betul konsepnya dari Kak Reza, kita bisa belajar lagi nih, jangan mager nih ya. Jadi belajar lagi untuk recycle. Jadi sampah-sampah organik yang kita hasilkan itu sebenarnya bisa kita jadikan pupuk kembali ya. Kita simpan, kita jadikan pupuk kembali. Nah akhirnya itu bisa jadi makanan untuk tanaman kita. Setelah itu tanamannya kita makan ya, gitu aja berulang-ulang. Jadi sebenarnya nggak begitu mahal ya kalau untuk skala rumahan ya. Tapi kalau untuk skala yang besar ya memang perlu modal yang cukup banyak seperti itu. Oke, itu dia ya tips hematnya untuk mahasiswa yang pengen menanam tanamannya sendiri. Bener kayak banget. gitu. Dan ditekatin mulu dari tadi kalau misalnya mau mulai belajar dulu, harus mau belajar. Betul sekali gitu ya. Pokoknya jangan cepat puas pastinya. Nih, Bener. mau tanya lagi kembali ke Kak Reza gitu ya. Pesan deh mungkin buat masyarakat khususnya generasi muda juga yang ada zaman sekarang gitu, supaya gerakan menanamnya ini bukan hanya jadi kayak gaya hidup yang sementara aja gitu, dan tapi jadi bagian dan juga jadi kontribusi untuk kemandirian pangan tuh. Pesannya nih Kak Reza. Iya, jadi bertani itu keren kok. Jadi bertani itu bisa membuat kita kaya. Tadi kalau dikatakan kaya, kita bisa kaya karena banyak orang yang dari hasil bertani dia juga sangat membantu ekonominya secara keluarganya gitu. Kalau untuk pesan anak muda sekarang ya, ayo mulai sekarang kita bertani, kita produksi makanan kita sendiri, kita hasilkan makanan kita sendiri. Kenapa? Karena kalau dengan kita hasilkan, kita bisa memvalidasi bahwa makanan yang kita makan adalah benar-benar bagus untuk diri kita. Kenapa? Karena anak muda sekarang sangat aware sekali dengan kondisi tubuhnya. Kita bisa pastikannya adalah melalui dengan bertani. Kayak gitu sih, Mbak. Oke. Dengerin ya teman Pro 2, dengerin. Kalau dari Kak Bayu nih Kak, ada nggak sih pesan utama buat teman Pro 2 supaya percaya kalau yang namanya nanam itu semuanya bisa dimulai dari ruang-ruang kecil? Satu kalimat boleh banget. Satu kalimat. Mau satu paragraf nggak apa-apa juga. Kok kamu kayak ngasih pressure gitu ya? Kasihan Kak Bayunya. Satu paragraf deh. Boleh deh Senyamannya sebisanya, kakak sih ya sebenarnya. senyamannya Kak Bayu aja, Iya, boleh. iya. Jadi memang kalau bukan dari kita siapa lagi yang mulai. Jadi ya bahkan dari sebotol air mineral pun kita bisa menumbuhkan sesuatu. Ya, jadi ketika kita mulai menanam itu juga bisa menumbuhkan kedisiplinan ke diri kita sendiri. Ya, kita belajar juga untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita rawat, ya, terhadap tubuh kita juga. Jadi menurut saya pertanian itu sehat untuk dari segi makanannya juga, dan sehat juga untuk secara mentalnya juga. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman muda yang lain, coba aja dulu. Kalau gagal coba lagi, Kalau gagal lagi tanya sama Kak Reza. Nah, Tapi intinya ya jangan berhenti ya. Betul. Oke. Jangan nyerah lah Kak ya. Benar. Karena yang namanya belajar emang banyak trial and errornya. Betul sekali. Tapi kalau misalnya nggak mulai, nggak bakal tahu tuh gimana bakal dijalaninnya nanti. Benar, kalau nggak mulai ya memang ngomongnya sulit aja. Tapi kan Benar. belum mulai kayak gitu kan, nggak tahu di mana benar salahnya Kalau kayak katanya gitu. mereka anak-anak itu gini Kak, yang penting niat dulu. Nah, kalau niatnya baik ya udah niatnya aja dulu Benar. gitu. Tapi nggak Sekali boleh, lagi. harus dijalanin. Iya, itu intinya. Dan ini sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Reza dan juga Kak Bayu. kasih. Ya, sudah bisa kita ajak diskusi. Wih, diskusi bahasanya. Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing Chit-chat. juga, bener ya. Apalagi harapannya semoga teman Prodo yang dengerin saat ini juga mendapatkan hal yang bermanfaat pastinya ya. Tadi kendala-kendala atau hambatan-hambatannya sudah dijawab sama mereka berdua. Dan Yes. ternyata pasti bakal ada solusi. Kendalanya ada, tapi solusinya pun juga sudah ada Bener tuh teman banget. Pro 2. Berarti abis ini kita tungguin teman Pro 2 pamerin cabe-cabenya, daun-daun bawangnya ya Kak, yang Iya. ditanam di rumahnya mereka masing-masing. Betul Kita tungguin sekali lah ya. Siapa tahu pengen langsung report Kak Reza atau Sama Kak Kak Bayu Bayu bisa. sekalian aja minta review. Benar Gimana sekalian. nih, Kak, gitu. Aman gak nih Kak? Aman gitu ya. Tapi sekali lagi terima kasih banyak waktunya juga Kak Reza dan juga Kak Bayu untuk sore hari ini, dan itu aja juga dari kami ya. Yes. Untuk obrolan kita di On The Street kali ini teman Pro 2, sekali lagi terima kasih banyak, dan waktunya aku Anam Citro.
Aku Aulia Lun. Wah. Dan Kak Bayu dan juga ada Kak Reza pamit undur diri teman Pro 2 sampai bertemu di On The Street lainnya. Berikutnya, dadah. Bye-bye, sampai jumpa. Pro 2 on the street. Pro 2 on the street.